has good days and bad days. I'm Lou. Assalamualaikum. Hei ner aga kareba. Ada seseorang bergelimang materi namun semua itu tidak ada artinya ketika hati terasa hampa. Banyak dari kita menganggap jika kebahagiaan itu tergantung dari besarnya harta benda, namun ternyata tidak, sebab jalan menuju ke sana tergantung dari besarnya hati, pikiran, serta jiwa kita. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Di awal kita melihat seorang gadis bernama Lou lagi sibuk kerja. Lou ini bekerja sebagai pelayan di salah satu toko kue-kuean. Lou sekarang telah berusia 26 tahun ner, lagi giat-giatnya memperjuangkan karir serta masa depannya. Nah, bertepatan hari ini juga cobaan tiba-tiba menyelimuti. Lou dipecat oleh bosnya tanpa alasan yang jelas, maka dengan lapang dada Lou langsung balik ke rumahnya sambil jalan kaki, padahal jaraknya lumayan cukup jauh. A month's money. That's big of him. Just a lot of potential. We needed that money. Let's not panic, eh? Tiba di keesokan harinya Niner, Lou sempat diajak kekasihnya Nat jogging. Siapa tahu aja dengan ini Lou bisa agak sedikit tersenyum sehabis dipecat oleh bosnya kan. Nat di sini juga mencoba menyemangati Lou jika semua orang sukses itu selalu menemukan jalan kembali dari bawah. Nat juga berkata, "Lou, tersenyumlah dan sebaiknya kamu harus pergi ke pusat lowongan kerja segera." Lalu pada akhirnya Niner, Lou benar-benar sudah datang ke pusat lowongan kerja. Di sana kebetulan ia sempat ditawari pekerjaan sebagai perawat dan pendamping untuk pria cacat. Kontraknya selama 6 bulan, gajinya ya cukup lumayan. Nah, meski Lou menilai itu tawaran yang cukup aneh, tapi karena pekerjaan sekarang itu susah, terpaksa Lou harus mengambilnya. Nah, tiba di kemudian hari Lou pun sudah berangkat ke rumah pria cacat itu. Setelah sampai dan membuka pintu gerbang, Lou sempat terkejut karena ternyata bukan sembarangan rumah, melainkan sebuah kastel kerajaan megah. Ini adalah kediaman pria cacat itu ner. Terlihat Lou disambut oleh seorang perempuan bernama Camilla. Tahu-taunya si Camilla ini ternyata ibunya si pria cacat itu. Please, sit down. Okay. No. Would that bother you? Obviously. Sorry. Caregiving. But I'm sure I could learn. Why should I employ you? I'm a fast learner. I make a mean cup of tea, and I'm never ill. Ah, another interviewee. No, darling. See you later, darling. So, would you like the job? Can you start immediately? Yes. Good. Then let's go and meet Will. I must stress, longer than 15 minutes. Nathan will show you how to use the ramp. Tea and coffee. You're welcome to help yourself. And there is always food in the fridge. Then let's introduce you to Will. Will, this is Louisa Clark. Dan inilah pria cacat yang dimaksud ner, ia bernama Will. I'm Lou. William. Will. You appear to have a problem with your skirt. You're a bear man, Mr. T. Well, I'll leave you to get on. G'day. Nathan. Iya, pria ini bernama Pat. Ia adalah dokter khusus si Will. Lalu setelahnya Lou pun pulang ke rumah memberitahu keluarganya kabar gembira tersebut jika saat ini ia telah mendapat pekerjaan. Ibu dan ayahnya Lou sangat bahagia mendengar itu. Nah, tiba di hari berikutnya Niner, di mana Lou telah memulai kontrak perdananya di rumah Will, dan karena selama 6 bulan ke depan si Lou ini akan jadi pendamping atau pengasuhnya si Will, Dr. Pat pun terlebih dahulu memperlihatkan Lou tabel waktu mengenai rutinitas Will di setiap harinya. Pat juga menjelaskan seluruh obat-obatan yang dikonsumsi Will mulai dari bangun tidur hingga lelap di malam hari. Antispasm tablets, tablets for nerve pain. What if he needs to? You're not here for any of the physicals. What am I here for? To cheer him up, I guess.
Tiba saatnya Low sudah mulai beradaptasi dengan Wilner. Low mulai mengajak Will untuk kenal satu sama lain biar tidak canggung-canggung amat kan. Low juga mulai bertanya kepada Will perihal kegiatan kesukaannya. Bahkan Low mulai mengajak Will untuk keluar jalan-jalan, namun tentu Will nolak karena asal kita tahu si Will ini sebenarnya sudah lumpuh total setelah tertabrak beberapa tahun yang lalu. Will mengalami cedera tulang belakang, beberapa urat saraf sudah tidak berfungsi. Parahnya bahkan ia sama sekali tidak bisa menoleh. Kata dokter, sangat mustahil jika si Will ini bisa normal kembali seperti semula. Ya, karena si Will ini juga manusia biasa kadang ia merasa lelah dengan hidupnya yang seperti ini. Bahkan ia sering berniat untuk mengakhiri hidupnya saja sebab bergelimang harta namun tak dapat dinikmati. Itu makanya orang tuanya Will juga selalu mencari siapa saja yang bisa mengasuh atau membuat anaknya si Will ini meraup kembali senyum dan semangat hidupnya yang telah hilang ditelan rasa sakit. Dan kebetulan Lola yang berhasil terpilih jadi perawat bayaran Will dengan jangka 6 bulan ke depan. Entahkah ia akan benar-benar berhasil atau malah sebaliknya, nanti kita lihat Ya, hari demi hari Low terus mendampingi serta merawat Will sebaik yang ia bisa. Good morning. Hi. Would you like a cup of tea? Not a great day. Good morning. Setelah 10 hari merawat Will, Low sepertinya merasa lelah karena sampai-sampai ia curhat dengan adiknya Catherine jika sekarang ia ingin berhenti saja dari pekerjaan itu. Kata Low, setiap ia bicara, Will malah melihatnya seperti orang bodoh katanya. Namun Catherine memberitahu kakaknya di sini jika sebaiknya bertahanlah dulu. Lagian itu juga baru jalan 10 hari kan. Nah, tiba di keesokan harinya, syukur Low masih kembali bekerja. Ia sudah sibuk mengambil kayu bakar membuatkan Will teh hangat. Namun di suatu waktu Low kaget ketika menemui Will seperti habis ngamuk. Tuh lihat bingkai-bingkai fotonya hancur berserakan di lantai. Bisa jadi ini karena Will merasa putus asa lagi dengan hidupnya yang seperti ini kan. Nah, setelahnya Low terlihat menemui kekasihnya Nat. Low di sini menceritakan perihal job-jobnya dalam mengurus anak orang kaya itu, Will maksudnya Namun Nat malah berkata, "Low sayang, jika aku lumpuh apakah engkau mau merawatku juga seperti Will?" Artinya jelas ada kecemburuan di dalamnya. Terus Pat di sini juga malah mengajak Low untuk liburan saja, tapi ya saat ini ia belum sempat dulu karena lagi sibuk mengurus Will. Do you know what, Louisa? You thought you knew best. Sorry, I'm not that. Go and raid your grandma's wardrobe. You don't have to be an If arsehole. I said I didn't want you here. Not because I care about you or because I need the money. Iya, beginilah sejauh ini Low bukannya berhasil membuat Will bahagia, namun malah sebaliknya Will malah merasa terganggu dengan semua ini sampai di suatu waktu Low kembali mengajak Will ngobrol-ngobrol. Maksud Low ya karena setidaknya dengan pendekatan seperti ini siapa tahu aja bisa membangun hubungan emosional di antara mereka berdua kan setidaknya. Sit down. Watch this with me. That's an order. Wah, pada akhirnya Low mulai diajak nonton bareng Begitu seriusnya Low melihat genre film kesukaan Will. Nah, karena kebetulan langit sudah mulai cerah, Will pun meminta Low untuk segera mengajaknya keluar ke halaman kastel menikmati udara segar. Terlihat mereka berdua terus ngobrol-ngobrol. Hubungan emosional di antara keduanya terlihat mulai ada. Bahkan Will sekarang sudah mulai terbuka dengan Low sebagai perawat dan pengasuh selama 6 bulan ke depan.
Lalu setelahnya sehabis Dr. Pat memeriksa kondisi Will, katanya suasana hati Will sekarang sedang bagus. Bahkan kata Pat di sini, Will itu sudah lama sekali tidak pernah tertawa seperti ini Ya, walaupun merasa bahagia karena sedikit sudah berhasil membuat Will semangat menjalani hidupnya yang melelahkan. Nah, tiba saatnya libur akhir pekan Lou terlihat sudah memenuhi ajakan jalan kekasihnya Nat. Mereka berdua berangkat nonton bareng. Lalu setelahnya Lou kembali menjalankan aktivitasnya, di mana tepat hari ini Will akan dibawa periksa ke rumah sakit karena memang si Will itu wajib periksa tiap 6 bulannya sebab ia sudah terkena pneumonia autonomik, bahkan sudah terkena disrefleksia. Artinya dokter hanya mendapatkan gerakan kecil dari jarinya saja. Di luar itu semuanya lumpuh total kecuali bagian kepala. Menyedihkannya, tak seorang pun tahu cara menyembuhkan penyakit seperti itu Kasihan si Will. Nah, lalu Lou mendengar riwayat penyakit Will melalui Dr. Pat. Ini hanya bisa terdiam dalam kekhawatiran. Nah, singkat cerita kini musim salju telah tiba, di mana saat ini ibunya Will akan berangkat ke London karena urusan pekerjaan. Sementara kondisi Will sekarang itu kurang baik. Kata ayahnya ia sedang kedinginan di kamar. Lou pun langsung berangkat melihat kondisi Will yang lagi terkapar kedinginan. Lou coba kasih dia kehangatan. My pillows aren't right. Okay. Better. Oh, Jesus. What have I done? My hands are freezing. Iya, karena takut Will kenapa-kenapa, Lou satu harian terus berada di samping Will. Namun apalah daya terlihat Will ternyata sudah tidak berkedip lagi. Will, it's Lou. Begitu khawatirnya Lowner, ia mengira jika si Will ini sudah berada di alam lain. Ternyata ia hanya tertidur. Tapi karena melihat kondisi Will yang semakin pucat, Lou pun mencoba menghubungi Dr. Pat. Namun sayang tidak ada balasan sama sekali. Sementara ibu ayahnya Will lagi di luar kota kan. Begitu khawatirnya Lou di sini apalagi tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Nah, tak lama, alhamdulillah Dr. Pat pun ternyata sudah datang. I tried to call. I did give him painkillers. Yeah, it's in the folder, Lou. Just go get us a fit. Yeah, quick. You alright? Wait, focus. Lou di sini sempat kaget ketika ia tak sengaja melihat ada bekas irisan di pergelangan tangan Will. Entah waktu kapan si Will ini ingin berniat mengakhiri hidupnya lagi di mana jelas hal itu membuat Lou terus bertanya-tanya sampai tiba di malam hari. Kondisi Will sudah mulai agak baikan dan mulai tertidur Sementara Lou ternyata ia diam-diam membuka netbook milik Will, dan disinilah Lou mengetahui bagaimana kehidupan Will dahulu ketika ia belum jatuh sakit seperti sekarang. Final thoughts, bro? What time is it? Snow got pretty bad. Shouldn't you be at home? You stuck with me. Will, can I ask you something? Salju kian makin turun, rasa penasaran Lou pun kian memberat. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Will hingga separah ini? Lalu pada akhirnya di saat-saat sekarang Will memberitahu Lou jika dulu ia mengalami kecelakaan parah. Ia tertabrak motor besar ketika hendak nyebrang dan hal itu membuatnya sampai tak menyadarkan diri dan pada akhirnya lumpuh sampai detik ini juga. Nah, setelah mendengar itu semua, Lou pun izin keluar ke kamarnya untuk istirahat juga. Namun tak disangka Will di sini ternyata menahannya dan malah menyuruh Lou untuk terus berada di sampingnya. Ya, mau tidak mau Lou harus menuruti perintah majikannya kan. Lalu ketika Lou mulai duduk di samping Will lagi-lagi menyuruh Lou untuk menceritakan sesuatu biar lebih tenang perasaannya, hingga akhirnya Lou mendongengkan Will. Bahkan ia juga
memperdengarkan Will nyanyian lagu romantik yang dihafalnya. Nyatanya Will cukup terhibur dengan itu, lalu entah apa maksud dari tatapan mereka berdua ini begitu dalamnya menghangatkan jiwa-jiwa yang telah mati. Nah, tiba di keesokan paginya Nina Low masih stay terus berada di samping Will. Kadang ia baca buku, kadang mengecek suhu badannya Will yang ternyata sudah kian membaik. Hingga pada akhirnya Low kembali mengajak Will keluar kastel menghirup udara segar. Dari bawah pohon sana mereka menikmati kedamaian. Will kini mulai kembali tersenyum juga, Begitu antusiasnya ia cerita-cerita dengan Low seakan cerita dengan pasangan sendiri. Padahal apa, ini hanya sebatas majikan dan pengasuh, tidak lebih dari itu. Nah, lalu setelahnya Low meminta Will untuk dipotongkan janggutnya saja, takutnya nanti makanan malah nyangkut di situ kan. Wes. Dengan hati-hati sekali Low mulai memotong janggut si Will, dan yang aneh di sini tuh kenapa tatapan Low seolah membawa pesan rahasia hati jika saat ini ia seperti mulai jatuh cinta dengan Will. Tak terkecuali dengan Will sendiri, namun entahlah tidak ada yang tahu perasaan seseorang kan. Ya, tiba di hari berikutnya ternyata orang tua Will sudah balik dan disinilah Low sempat menguping pembicaraan serius mereka. Maka dengarlah rahasia yang selama ini mereka sembunyikan ke Low. The specifics, Jesus. 6 months. We made an agreement with Will. Cannot believe to help our son end his life. He meant it. You know that. His choice. This is what he... You know how much pain he's in. My son! Yes, he's my son too! Wah, ternyata Will telah meminta kedua orang tuanya agar bisa mengikuti organisasi bunuh diri di Swiss. Ia sudah tidak sanggup menahan sakitnya itu, makanya kedua orang tuanya hanya mencari orang yang bisa merawat Will selama 6 bulan ke depan sesuai surat ajuan mereka di organisasi tersebut. Meski sebenarnya orang tua Will sangat-sangat terpaksa dengan keputusan itu, termasuk ibunya, namun itulah satu-satunya cara agar Will tidak merasakan sakit lagi. Nah, lalu Low telah mengetahui semua. Ia hanya bisa diam tanpa suara lalu langsung balik ke rumahnya, seolah ia terlihat sangat takut kehilangan Will selama-lamanya. Setelah beberapa hari telah berlalu, Low merasa jika ia pasti bisa membuat Will bahagia dan membatalkan surat ajuan bunuh diri itu, di mana Low sekarang terlihat mulai mendatangi perpustakaan mencari buku-buku inspiratif serta mencari referensi di internet bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup dalam kelumpuhannya. Ternyata banyak dari mereka perlahan-lahan melakukan olahraga dan rehabilitasi, namun sebenarnya biar bagaimana Will tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi ya, Low terlihat tidak putus asa. Ia akan terus berusaha sebisanya agar Will bisa mendapatkan keajaiban. Nah, sekarang Low sudah menemui orang tuanya Will. Di sini Low meminta izin agar bisa mengajak Will keluar rumah menonton konser, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, meski Will sama sekali tidak pernah keluar rumah selama 2 tahun terakhir ini, namun beruntung orang tua Will di sini mengizinkan Low, yang jelas anaknya bisa bahagia katanya. Hingga akhirnya Low pun meminta dokter Pet untuk menemaninya mengajak Will keluar menonton balap kuda. Dengan rambut barunya Will ngikut-ngikut aja. Begitu semangatnya Low mengajak Will keluar jalan-jalan, melihat suasana baru, main lumpur, nonton balap kuda, makan di restoran, mengajak Will nonton konser musik klasik. Ya, meski si Will ini cukup tersiksa dengan perjalanan ini, namun ia terlihat bahagia berada di samping Low, seseorang yang telah mati-matian mencari cara agar dirinya bisa menikmati sisa-sisa hidupnya. Nah, tiba di hari berikutnya, Low mengajak Will bertamasya di sebuah padang rumput. Terlihat begitu indahnya pemandangan di sini, tak kalah setianya Low menemani Will, dan ini pasti bukan hanya sekedar majikan dan pengasuh saja, tapi pasti ada rasa lebih di antara mereka berdua setelah melalui hari-hari bersama. Bahkan di sini Low menawari Will jalan-jalan ke rumahnya untuk merayakan makan malam ulang tahunnya Low.
Low, namun Will malah berkata jika ia gugup katanya ketika wanita memintanya untuk menemui orang tuanya. Tahu-taunya Will mengiyakan ajakan Low itu, dimana sekarang ia telah tiba di rumah Low dan mulai makan bersama dengan keluarganya Low. Tak lama tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Amen. 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 Oh, that's the door. 6 miles. Happy birthday. Sorry, I'm a bit late. 28 minutes. Ternyata itu adalah Nat, pacarnya Low. Nat melihat ada pria asing diundang ke sini. Will, maksudnya malah terlihat agak sinis. Mungkin Nat takut jika Will dengan Low nantinya saling menyukai kan? Padahal apa itu sebenarnya sudah terjadi, namun sejauh ini Low masih terlihat menyembunyikan perasaannya. Nah, tiba di esok harinya Niner, Will dan Low kembali keliling-keliling istana, dan inilah lokasi-lokasi kastel bersejarah di Inggris yang dibangun pada abad pertengahan. Tuh lihat. Nah, sampai akhirnya Dr. Pet kembali memeriksa kondisi fisik Will karena saat ini ia terlihat sangat pucat, namun kata Will dirinya baik-baik saja sambil tersenyum pura-pura kuat Dianer. Padahal kenyataannya ia drop total dan harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang. His lungs are weak. Any bacteria hit him hard? It's his fourth bout in 2 years. The last one nearly killed him. Can I go in? Begitu kerasnya kehidupan si Will ini, sedikit-sedikit dilarikan ke rumah sakit. Orang tuanya juga bahkan terlihat sudah tidak sanggup melihat anaknya seperti itu. Beruntung Low selalu ada di sampingnya menyemangati Will untuk melewati hari demi hari yang pedih. Bahkan Will ini terlihat selalu menyembunyikan rasa sakitnya ketika bersama dengan Low. Lalu kini terdengar kabar jika kondisi Will sudah mulai baikan. Low pun langsung meminta Dr. Pet untuk menemaninya mengajak Will kembali jalan-jalan. Intinya Low sekarang itu selalu berusaha untuk membuat hari-harinya Will berkesan, karena dengan begitu Will bisa melupakan rasa sakitnya dan terus hidup kan. Nah, beberapa hari kemudian kini Low dan Pet telah mengajak Will keluar berlibur menggunakan jet pribadi. Mereka berdua tengah mengajak Will ke sebuah pulau, nginap di sana selama beberapa hari, menikmati suasana pantai yang menenangkan jiwa. Hey, you. So what's the plan for today? She'll have 2, please. Piss off, the both of you. Have fun. Don't go back to your room tonight, Clark. Waduh, di sini Will melarang Low kembali ke kamarnya ternyata karena ia ingin ditemani, mungkin agak takut dengan suara guntur dan petir yang sedang merajalela di luar sana. Hingga akhirnya Low tidur di samping Will. Lalu di malam berikutnya mereka berdua datang ke pantai. Low menghibur Will dengan joget-jogetnya yang cukup estetik. Lalu tak lama Low mulai menghampiri Will. Low terlihat naik duduk di kursi rodanya Will, dan bisa jadi di sini Will kesakitan, tapi ya begitulah cinta efeknya luar biasa. Iya, di malam inilah mereka mengutarakan perasaan masing-masing. Bahkan sekarang Will mulai memberitahu Low sesuatu yang tak sepantasnya ia ceritakan, sebab akan mengundang banyak air mata pastinya. I have to tell you something. I know about Switzerland. Listen, I know. Can make you happy. No, Clark. It's not even close. What? I loved my life. You're not giving it a chance. I can't be the kind of man who just I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I can't watch you to look at me one time in this bit of regret. Shh, listen. I can't live like this. Please. Tonight, you could have ever done for me. It's not going to get better. The doctors know it, and I know it. I was changing your mind. Nothing was ever going to change my mind. No more pain and exhaust. Get back. I'm going to Switzerland. No.
Wah, ternyata Will tetap mau berangkat ke Swisner. Ia tetap memutuskan untuk mengikuti organisasi bunuh diri itu. Katanya ia sudah amat lelah menjalani hidupnya yang seperti ini. Meski sebenarnya sekarang Will merasa bahagia dengan Lou, tapi ia tidak mau merepotkan Lou. Will merasa dirinya tidak pantas terus menjalin hubungan dengan seseorang dengan kondisinya yang lumpuh total seperti sekarang. Nah, setelah mendengar semua keputusan Will itu, Lou pun langsung pergi sambil berderai air mata. Ia tidak menyangka dengan semua keputusan Will, padahal sejauh ini ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk selalu membahagiakan Will. Nah, tiba di kemudian hari Niner, mereka bertiga pun sudah mau pulang. Di sepanjang perjalanan, Lou dan Will tidak pernah melakukan percakapan sepatah kata pun, duduk diam berhadapan tanpa suara. Nah, setelah Lou selamat sampai ke rumahnya, ia langsung memeluk erat saudaranya Catherine. Lou merasa gagal telah merawat Will. Katanya ia sudah berusaha sebaik yang ia bisa, namun Will tetap memilih berangkat ke Swiss untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi kan memang hubungan mereka berdua itu sangat rumit, karena meski Lou berusaha mempertahankan Will agar tetap hidup, namun pastinya Will malah terus akan merasakan sakit kan, tersiksa di setiap harinya. Nah, kini hari demi hari Lou terus meratapi semua yang akan terjadi. Bahkan sekarang ia sudah meninggalkan kekasihnya Nat demi Will, namun ujung-ujungnya pahit juga ternyata. Sampai di suatu waktu Lou mendengar kabar jika Will ditemani orang tuanya kini berada di sebuah pedesaan jauh dari kota. Lou pun langsung mengajak Catherine untuk berangkat ke sana sekarang. Loving can hurt sometimes when it gets hard. Hello. He's just through there. You're here to make my last cup of tea. I'm here to kidnap you. Come here. Closer. You really are the most impossible. Look at me. I can't. It's hard to see that face of yours. And the world be a better place without me. No, it won't. I was born all alone. Can you call my parents in? Clark, I hope it's still sunny. There are a few things I wanted to say, and don't start panic. Live boldly, Clark. Settle, knowing you still have possibilities is a luxury. Scored on my heart, Clark. Just live. Love will. Ya, begitulah akhirnya Will telah mengakhiri hidupnya dengan minum obat resep dari organisasi di Swiss itu. Raga Will telah pergi meninggalkan Lou, namun jiwanya akan tetap hidup di setiap langkahnya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan pernah lupa bahagia. Nah, selamat bersua di video selanjutnya.